Hai, kembali lagi bersama gue Givari Adi. Vlog Politik kali ini akan ngebahas Malaysia. Gue tau lu mau matiin videonya, jangan matiin dulu. Udah sering bahas Malaysia sebelumnya, tapi kali ini gue akan menawarkan kabar paling mutakhir, perkembangan terbaru dalam politik Malaysia. Pertama, di Malaysia ada terjadi apa baru-baru ini? Ada upaya pemakzulan. Pemakzulan gimana? Di Malaysia jauh lebih sederhana daripada Indonesia. Ingat kan kemarin yang pas ada ribut-ribut di Fakultas Hukum UGM soal diskusi pemakzulan presiden dan tata caranya gitu. Nah di Malaysia tuh udah kejadian gitu. Ada beberapa percobaan. Sekitar 2 minggu yang lalu, pertengahan Mei, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad udah mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Muhyiddin Yassin. Efek dari mosi ini adalah Muhyiddin ini harus membuktikan suara yang dia pegang di Dewan Rakyat Malaysia itu berapa. Sekedar informasi aja, Dewan Rakyat Malaysia ada 222 kursi. Untuk memerintah, suatu kabinet harus mendapat dukungan dari setidak-tidaknya 112 kursi. Nah, sekarang campnya Muhyiddin ngeklaim bahwa dia dapat dukungan sekitar dia mendapat dukungan dari 113 orang. Sementara campnya Mahathir ngeklaim bahwa dia mendapat dukungan 109 anggota dewan. Nah sekarang kita bakal ngelihat apakah benar klaimnya Muhyiddin, apakah benar klaimnya Mahathir, apakah kemudian dinamikanya akan menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah yang sekarang dipimpin oleh Muhyiddin tidak punya legitimasi. Kita bakal ngelihat permasalahan pertama. Permasalahan kedua, Perdana Menteri Malaysia lagi sakit. Ya, Muhyiddin Yassin sudah lama mengidap penyakit kanker pankreas dan sekarang penyakitnya bangkit lagi. Jadi untuk selama beberapa waktu terakhir, beliau ini sama sekali tidak muncul di media maupun di hadapan publik Malaysia. Karena beliau harus beristirahat untuk menjalani kemoterapi mengenai kanker pankreas yang dideritanya. Jadi dalam kevakuman pemerintahan ini, begitu banyak faksi dan individu yang saling sikut-sikutan dan cakar-cakaran untuk merebut pengaruh dalam pemerintah Malaysia yang sekarang. Jadi sangat disangsikan bahwa Malaysia tuh politiknya tuh bisa dibilang stabil karena bahkan Perdana Menterinya tuh lagi nggak aktif, lagi di bangku cadangan lah istilahnya. Ketiga, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia dari tahun 80 sampai tahun 2002 dan Perdana Menteri Malaysia lagi dari tahun 2017 sampai dari tahun 2017 kemarin, dikeluarkan dari partai yang dia bangun, yaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau istilahnya Bersatu. Jadi Parti Bersatu ini udah nggak lagi bersatu. Yang sekarang terjadi adalah pendukung Mahathir dalam tubuh partai dan pendukung Muhyiddin dalam tubuh partai sedang rebutan gitu, baik di tingkat negara bagian, di tingkat kota maupun di tingkat federal Malaysia. Jadi di sekujur Malaysia, di seluruh negeri itu, partai yang sekarang memerintah pecah antara mereka yang mendukung Perdana Menteri lama dan Perdana Menteri baru. Dan kita baru bakal ngelihat situasinya seperti apa. Yang keempat, Raja Malaysia sudah mulai mengeksplorasi opsi-opsi untuk menggelar pemilu lebih dini sebagai upaya untuk keluar dari manuver-manuver dan intrik internal politik Malaysia yang nampaknya nggak selesai-selesai ini. Jadi kita akan ngelihat Malaysia keluar dari krisis dengan cara apa gitu. Mereka bisa saja mendapat suatu kompromi baru dalam tatanan politik baru, atau bisa saja hal ini akan berlarut-larut sehingga memaksa kerajaan Malaysia untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu ulang. Nah, di tengah ini semua yang menarik adalah nasib orang-orang yang sebelumnya udah pernah kita bicarakan di vlog politik. Masli Malik, Syed Saddiq, dan seterusnya. Syed Saddiq, walaupun sudah dikeluarkan dari Bersatu bersama dengan Mahathir, sampai titik ini masih merupakan anggota partai tersebut. Dia juga masih merupakan ketua dari organisasi pemuda Armada, yang merupakan bagian dari Partai Bersatu. Nah, sejauh ini telah terdapat dia telah ditantang untuk mundur oleh lawan-lawannya dalam organisasi, tapi itu belum selesai, belum kelihatan hasilnya gimana. Tapi intinya Partai Bersatu sendiri dan sekutu-sekutunya akan terus melawan orang-orang dalam Perikatan Nasional, yakni UMNO dan sekutu-sekutunya untuk beberapa waktu ke depan. Melihat situasi yang demikian, instabilitas politik Malaysia sebenarnya agak menguntungkan kita. Kenapa? Beberapa wacana pemindahan pabrik Amerika dari Cina ke Indonesia, sebagaimana sekarang terjadi di kawasan industri Brebes dan kawasan industri Kendal, itu terjadi karena mereka nggak mau pindah ke Malaysia dalam situasi politik mereka yang nggak stabil.
Indonesia dilihat sebagai sekutu Amerika yang masih memiliki situasi politik yang cukup menguntungkan, dengan maksud investasi mereka tidak akan tersendat atau terhambat karena pergantian pemerintahan. Dan untuk itu, ya bisa dibilang kita, apa istilahnya, kita bisa mendapat untung di kala orang lain buntung, gue nggak tahu. Cuman sekian aja dari Malaysia, kita akan kembali lagi ke vlog politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.